Pemirsa, memulai usaha itu tidak selalu memerlukan modal yang besar dan juga persiapan yang matang. Oh ya? Masa sih nggak butuh modal yang besar? Iya Silka, ternyata ada seorang pelaku usaha muda yang berani melangkah dengan niat dan tekad meskipun modalnya terbatas. Betul juga ya kalau orang bilang yang penting mulai aja dulu ya kan? Betul Silka, nah seperti seorang mahasiswa di Lampung yang satu ini yang mengolah limbah sisa produksi mebel menjadi berbagai macam produk kerajinan seperti plakat dan juga figura. Wow, menarik sekali limbah mebel disulap menjadi produk kerajinan bernilai ekonomis. Langsung saja kita lihat informasi selengkapnya. Memulai bisnis memang bukan perkara mudah. Dibutuhkan tekad dan niat agar setiap perjuangan yang dilakukan bisa bertahan dan secara perlahan menuju keberhasilan. Seperti usaha mebel dan pengolahan limbah mebel yang ditekuni Sukron Setiawan, seorang pemuda di Lampung berusia 23 tahun yang merupakan anggota dari komunitas Pasar Yoso Mulyo Pelangi atau Payungi. Dulunya karena memang pembangunan Payungi itu kan berdasarkan gotong royongan gitu ya. Jadi tim kreatifnya Payungi itu nggak cuma saya sendiri, ada banyak kawan-kawan. Nah, sempatlah kepikiran untuk buat kafe dulu. Kafe sekaligus ngurusin rumah bacanya Payungi gitu. Karena buat bangun kafe itu nggak mungkin kita semuanya harus nyiapin modal dari A sampai Z itu beli semua gitu kan. Akhirnya ngandelin kreativitas itulah kita buat meja dan kursi sendiri. Dari situ mulai ibu-ibu pedagang pasar itu, pedagang keliling minta tolong buatin meja kursi juga gitu. Jadi kalau di mebel sejarahnya begitu awalnya. Karena nggak sendiri itu tadi, akhirnya kita nyoba bagi tugas. Jadi teman-teman yang nggak hobi di kayu, oke, fokusnya ke kopi aja gitu kan. Terus saya yang memang agak suka di kerajinan di kayu, di mebel gitu ya. Walaupun alatnya agak ekstrim, ya jalanin aja terus ngalir. Jadi ketika ide mau ngembang ke sini juga itu ngalir aja. Ketika resah lihat limbah ya nyobalah diolah gitu. Sejak 3 tahun lalu, Sukron yang saat itu tengah menjalankan bisnis kedai kopi mulai beralih ke pembuatan mebel ketika para pedagang di sekitar kedai kopinya meminta bantuannya untuk dibuatkan meja dan kursi. Siapa sangka akhirnya dari niat membantu, Sukron justru beralih dari bisnis kedai kopi menjadi pembuat mebel. Belakangan ia bahkan mulai mengembangkan usaha dengan memaksimalkan kayu sisa hasil pembuatan mebel menjadi plakat dan figura. Status Sukron yang juga sebagai mahasiswa ternyata menjadi jalan baginya untuk memasarkan produk kriya limbah produksi mebelnya tersebut karena kebanyakan plakat yang ia buat dipesan oleh pihak kampus. Ketika kita beli bahan mentah kayu itu nggak mungkin ukurannya cash 2 meter gitu kan ya. Kadang ada yang hanya 19, akhirnya yang 90 kebuang atau yang 40 kebuang gitu kan. Sayang kalau itu cuma dibuang aja, bakar atau gimana. Akhirnya nyoba lah apa sih barang apa yang hanya membutuhkan bahan sedikit gitu, tapi itu ada nilai jualnya itu. Akhirnya ya yang paling sering dicari itu kan plakat atau kenang-kenangan kayak gini gitu. Jadi nyoba dibuat plakat. Sebagai seorang pelaku usaha muda, menjalankan bisnis adalah sebuah tantangan, apalagi Sukron memulainya dengan modal yang terbatas. Namun itu tak menyurutkan semangatnya untuk terus membangun bisnis menjadi lebih besar dan berkembang. Tekad utama Sukron saat ini adalah meningkatkan kemampuannya dalam pembuatan mebel dan pengolahan limbah mebel tersebut. Keuntungan yang saat ini ia peroleh pun masih ia pergunakan untuk membeli berbagai mesin perkakas. Jelas saya punya mimpi untuk ngembangin di usaha mebel, kemudian bisa jadi itu nanti diurus dengan kawan atau orang kerja atau gimana. Saya fokus di kriya kan bisa aja. Cuman itu kan masih hanya sebatas cita-cita, angen-angen gitu. Ya yang jelas kita harus punya strategi ya masing-masing. Kayak saya orang yang lemah di bidang permodalan keuangan gitu, maka saya harus upgrade, saya harus skill up di bidang saya yang mau saya kerjain gitu.
Kalau teman-teman yang mungkin punya modal, yang perlu di-upgrade mungkin manajemennya dia. Perjalanan Sukron untuk membangun bisnisnya memang masih panjang. Namun di usianya yang masih muda dengan berbagai kesempatan yang ia punya serta dukungan dari pasar Yosomulyo Pelangi, Sukron optimis apa yang ia tekuni akan membuahkan hasil sesuai yang ia harapkan. Namun kini yang terpenting baginya adalah bagaimana ia meningkatkan kreativitas dan kemampuannya dalam mengolah kayu dan limbah mebel. Jika pintar melihat peluang dan kreatif, tentu saja barang yang tidak terpakai bisa diubah menjadi barang yang bernilai ekonomis, seperti pelaku usaha yang tadi. Banyak loh pemirsa, ide produk dari limbah olahan yang bisa digunakan dan juga bernilai ekonomis. Kita simak berikut liputan selengkapnya.